Chapter 14, Panel Data Regression Models. Untuk topik hari ini, kita akan belajar tentang panel data yang merupakan gabungan dari data cross-section dan time series. Ya, jadi ada subjeknya dan ada waktunya juga. Ada 3 jenis model yang digunakan, yaitu Pooled OLS Model, Fixed Effects Model, dan Random Effects Model. Dan kita akan belajar 2 jenis tes, yaitu Redundant Fixed Effects Test dan Hausman Test. Apa yang dimaksud dengan panel data? Panel data merupakan suatu dataset yang memiliki dimensi subjek seperti data cross section ya. Data cross section itu biasanya yang kita pakai gaji karyawan 1.404 orang itu ya, itu contohnya. Dan ada dimensi waktunya juga ya. Contoh data time series itu seperti yang chicken yang biasa digunakan untuk latihan. Nah, jadi di sini panel data itu memiliki subjeknya banyak. Misalnya orangnya banyak gitu, tapi waktunya juga banyak. Jadi misalnya beberapa orang selama beberapa tahun. Contohnya di sini data nilai inflasi 10 negara di ASEAN selama 20 tahun. Nah, selama 20 tahun ini 10 negara yang kita lihat itu adalah 10 yang sama. Jadi 10 negara yang sama diikutin terus selama 20 tahun. Karena hari ini kita mau belajar tentang panel data, maka data cross-section yang biasa kita gunakan, yaitu data gaji 1.400 orang karyawan, tidak bisa kita gunakan di chapter ini. Ya. Kita juga tidak akan menggunakan data yang lain seperti data chicken gitu ya, karena itu adalah data time series. Untuk kali ini, contoh yang saya gunakan adalah data gaji 716 ibu-ibu yang sudah berkeluarga selama 2 tahun, yaitu tahun 1987 sampai 1988. Ya, jadi panel data ya ada 716 ibu-ibu, subjeknya banyak, tapi tahunnya juga lebih dari satu, yaitu tahun 87 dan 88. Pada dataset ini ada beberapa variabel, yaitu LWH, len dari gaji ya, jadi sudah di len. Age yaitu umurnya diukur dalam tahun. Experience, pengalaman kerja diukur juga dalam tahun. Dan terakhir adalah black, ini adalah variabel dummy, di mana nilainya 1 kalau ibu-ibu tersebut kulit hitam, dan 0 kalau kulit putih. Anggap aja pada dataset ini cuma ada 2 ras, yaitu kulit hitam dan kulit putih. Untuk panel dataset, kita akan menggunakan 3 metode, yaitu Pooled OLS, Fixed Effects, dan Random Effects. Nah, untuk yang pertama, itu adalah Pooled OLS Model, biasa disingkat sebagai POLS. Pooled OLS Model ini intinya kita menggunakan metode OLS yang biasa kita gunakan untuk data cross-section, tapi datanya itu data panel ya. Jadi sebenarnya untuk model Pooled OLS ini sebenarnya cukup rugi gitu, karena kita udah capek-capek punya data panel, tapi kita anggapnya sebagai data cross-section biar simple. Jadi ini adalah contoh persamaannya. Kita regresikan variabelnya adalah len dari wage, gaji, terhadap age, yaitu umur, expert, yaitu experience, dan black adalah variabel dummy. Ya, untuk di outputnya di bagian kanan, kita bisa lihat di bagian atasnya sedikit berbeda karena ada tulisannya periods included 2 gitu ya, cross section included 716, lalu total panel balance observation-nya 1432. Jadi kalau ditanya sebenarnya berapa sampel yang kita gunakan, biasa kita sebut 1432 karena titik datanya itu ada segitu ya, ada 716 subjek, tapi diukur selama 2 tahun. Tapi lanjut ke bagian tengah, variabel coefficient dan yang lain, kalian bisa lihat tidak ada bedanya dengan minggu-minggu sebelumnya ya, karena di Pooled OLS ini intinya kita menggunakan metode yang sama persis dengan kalau di cross section. Bedanya data yang kita gunakan adalah sebenarnya data panel. Baik, saatnya exercise dulu. Ya, kita bisa lihat ini output yang sama dengan yang barusan ya dari Pooled OLS Model. Pertanyaannya, dengan level signifikansi 5%, apakah ada bukti bahwa pekerja berkulit hitam mendapatkan gaji lebih rendah daripada kulit putih? A. Ya, karena R-square di atas 0,05. B. Tidak, karena R-square di bawah 0,05. C. Ya, karena p-value per 2 variabel black di bawah 0,05. Atau D, tidak, karena p-value per 2 variabel black di atas 0,05. Oke, silakan pikirkan jawabannya. Yang ini gampang ya. Dan pause video ini sekarang.
Oke, seharusnya semua tahu bahwa jawabannya adalah yang C. Kenapa? Karena untuk signifikansi tidak ada hubungannya dengan R square ya, jadi A sama B pasti salah. Kita tahu variabel itu signifikan jika p-value-nya atau di sini kalau one tail p-value keduanya di bawah alpha yaitu 0,05. Jadi untuk exercise ini jawabannya adalah yang C. Oke, silakan ke video selanjutnya.